Yunda jadi ada ketertarikan, jadi dia ngerasa kayak seneng ya bisa menjadi wasilah orang kenal Islam gitu. Seneng ya ternyata jadi wasilah orang tuh tahu Islam tuh ternyata mudah dan memudahkan kayak gitu. Jadi segala hal yang ternyata dia aslinya kayak gitu, tapi itu ternyata di bagian yang menurut kita tuh malah itu ternyata sesuatu yang lucu, yang unik, yang imut. Kadang kalau orang udah pacaran gitu ya, udah tahu segala hal macam tentang itunya, ketika akhirnya tahu hal yang belum kita ketahui, biasanya itu kan bagian yang diumpetin. Enaknya kalau udah halal ya semuanya jadi pahala. Kadang kalau misalkan orang udah sosok hijrah tapi nanggung, tapi masih pengen deket sama perempuan. Itu dia namanya kalau di tengah-tengah tuh kayak STMJ, sholat terus masih jalan, namanya di tengah-tengah tuh nggak akan nikmat. Oke. Nah, Denis, kalau misalnya Teh Yunda kan mungkin dari keluarga yang memang udah deket sama Islam. Enggak juga ya Bu ya. Ini sama-sama anak pertama bukan? Iya. Nah, ini kan berarti kan pengalaman pertama juga buat orang tua nih. Biasanya kan kalau misalnya orang tua kan mungkin melihat atau berkaca dari pengalaman mereka dulu, di mana mereka mungkin ada proses pengenalan sendiri atau lain sebagainya gitu. Nah, ini kan kalian yang memutuskan untuk model seperti ini nih ta'aruf yang memang ini yang harusnya mereka gitu juga kaget dilewatin. ya. Nah, Kaget. mereka gimana? Kaget sih. Orang tua Maksudnya kayak ribet banget sih, kenapa nggak kamu langsung aja gitu-gitu? Tapi yang sampai sekarang tuh yang masih Yunda kenang ya, kalau misalnya ngobrol sama ibu ya, terutama ibu memang yang banyak kami curhat-curhat menjelang prosesnya itu memang menikah dengan beliau itu berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Artinya kami sekeluarga bertambah baik dengan proses ini gitu. Jadi kayak misal gini, Ibu Yunda yang awalnya nggak tahu ta'aruf itu apa gitu ya, terserahlah gitu kata Ibu Yunda kan. Tapi mau nggak mau akhirnya Ibu Yunda harus mau untuk kita belajar mengikuti prosesnya. Apalagi waktu bilang nikah harus diinvisal, harus ada invisal. Tamu laki-laki dengan perempuan. Karena kan waktu yang sebelum jatuh khitbah itu kan Ustadz ngisi kajian singkat lah. Jadi alhamdulillah jadi dakwah lah di keluarga Yunda. Yunda bersyukur banget dengan proses itu. Ustadz ada kesempatan untuk kita kajian singkat tentang ta'aruf ini sebenarnya seperti apa. Nanti kedepannya pun kalau pengen berkah, walimatul ursnya harus benar-benar dijaga. Karena sayang dari awal kalian udah menjaga prosesnya, masa pada saat acara kalian melanggar syariat, misalnya kayak Yundanya tabaruj, terus prosesnya tidak ada invisal. Invisal itu kan kayak pemisahan tamu laki-laki sama tamu perempuan. Nah, Ibu Yunda awalnya keberatan tuh. Ibu Yunda bilang gini, ya gimana tuh kan keluarga kita juga nggak ngerti agama, nanti gimana kata orang tetangga bla 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 gitu kan. Ya tapi Yunda bilang bismillah kan, kalau nikah itu kan sunnah Rasul, sementara invisal itu kan wajib, jadi kita harus supaya tidak campur baur. Yang wajibnya harus berusaha kita ikhtiarkan, kita ikhtiarkan aja, hasilnya bagaimana ya itu mah kita berserah ke Allah, tapi kita ikhtiarkan. Akhirnya Ibu Yunda jadi ikut berdakwah, jadi kayak nyebar undangan tuh, diobrolin sana sini sambil nyeritain harus begini, harus begitu dalam Islam tuh begini. Itu jadi Ibu Yunda ikut dakwah. Kita misalnya ke keluarga kita ngantar undangan, keluarga bilang gini, gimana ini kalau misalnya saya pisah sama suami saya bla bla bla, gimana sih, udahlah mending gak usah dateng kan gitu. Ibu tuh udah sampai nangis setiap ngantar undangan, pasti ada nangis. Komentar gitu pasti, ya nggak kuat kan, maksudnya dari keluarga, dari tetangga, lebay banget, apalagi untuk Medan gitu kan. Itu kan sesuatu yang baru gitu ya walaupun ada, cuman kan tidak sebanyak sekarang ya yang kayak gitu. Waktu zaman Yunda tuh kayak masih tabu banget, jadi kayak lebay banget sih, mesti begini, udah mendingan gak usah datang pestanya si Yunda. Netizen zaman dulu berarti ya, Ibu Yunda kan tapi kan masih zaman sekarang juga. Enggak, kalau misalnya ini udah dibentuk secara publik yang komen netizen. Iya benar. Ini kan karena langsung offline. Ibu Yunda langsung nangis, bersabar, menerima. Besoknya kita coba lagi, datang lagi, kita dakwah lagi ke keluarga. Ya alhamdulillah Yunda pernikahan ini pernikahan pertama yang berhasil menjalankan syariat-syariat dalam walimatul urs yang harus dijaga seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi itu perjuangan banget sih. Keluarga berarti baru ini rekor ya pertama kali. Rekor, alhamdulillah. Berarti di Teh Yunda juga gitu, di Denis juga gitu.
Kalau iyalah kalau Dennis kan Iya. papanya kan awalnya mualaf, pas udah ini duluan. Dan alhamdulillahnya kan waktu akhirnya ngamalin itu kan di tempat Yunda. Iya, jadi jadi keluarga akad- yang datang yang Chinese yang akad, dari Bogor dari nggak pada ikut datang ke sana. kalau akad nikah kan Cuman di papi, Medan. mami sama adik laki-laki. Oh iya iya. Akad nikah iya. di Medan, terus resepsi ngunduh mantu ya Bu ya, ngunduh mantu di Bogor. Nah, kalau ngunduh mantu Ngunduh mantu udah enggak ya? Atau Kalau masih? ngunduh mantu sih enggak Sampaikan juga, sesyari yang sampaikan ini. seperti Sudah itu. disampaikan tapi ya tidak sesyari yang Yang pas nikah ya, akad, gitu ya. Karena prosesnya panjang ya Bu ya. Ya kan posisinya waktu itu di Qadarullah ya, maksudnya belum yang seperti sekarang ya orang kenal gitu ya. Kalau misalnya udah ada posisi sekarang kemudian Iya, dengan sekarang proses itu benar. akan viral tuh ibaratnya pasti dua sisi itu ya kan. Benar. Iya, Tapi iya. bagian dari dakwah juga sih. Dakwah. sebetulnya. Iya, keren sih. Yunda sampai makasih ya Ma udah mau ikut berdakwah gitu. Mama Yunda jadi ada ketertarikan, jadi dia ngerasa kayak seneng ya bisa menjadi wasilah orang kenal Islam gitu. Seneng ya ternyata jadi wasilah orang tuh tahu Islam tuh ternyata mudah dan memudahkan kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi yang membuat Yunda juga senengnya sama beliau tuh ketika keluarga Yunda makin dekat sama Allah kayak gitu. Iya, bahkan waktu yang akad nikah, Yunda kan ngerasa tuh kayak bahkan didengar ya dari kanan kiri itu kok dandannya biasa banget sampai ibu Yunda makanya Mbak itu kalau misalnya ini mainin di mata kayak di apa kayak gitu kan udah Bismillah Mak ini udah yang paling flawless maksudnya tidak tabarruj gitu kan udah Bismillah kita kan ngejar ridho Allah Mak gitu kan akhirnya pas akad itu guru Yunda tuh kan pada datang yang ngajarin halaqah kitab gitu kan pada datang terus nyamperin Yunda tuh Yunda kirain tuh kayak mau ngasih amplop atau apa ya mungkin mau jabat tangan ngasih selamat ternyata tuh ngambil tisu nih begini Mimi terus dikasih begini nih elap dek ketebelan bedaknya Aduh, banget ya gelap ya. segitu tuh kita udah dapet omongan ya kok pengantin nggak kayak pengantin segitu udah gitu tapi Di sisi lain malah di sisi lain menurut ya orang yang semakin tinggi ketakwaannya kan dia semakin menyederhanakan penampilannya sayang sebenarnya berarti sama sayang dan Yunda juga Berarti tahu itu sayang. bentuk rasa sayang mereka karena kan awal Yunda hijrah itu di bangku kuliah bareng mereka sampai Yunda nikah mereka ikut mendampingi udah kayak ibarat kan Yunda punya mama bapak sebagai ibu biologis Yunda punya ustadz ustazah sebagai bapak ibu ideologis kan gitu itu masya Allah sih tapi lucu sih itu Yunda kirain mau ngasih amplop ternyata ngasih tisu disuruh elap gitu ya kalau Yunda elap ya jadi hilang atau maksudnya jadi separuh kan gitu yang ininya putih yang ini jadi separuh Aduh, tapi masya Allah ya. Ternyata dibalik pernikahan yang memang pengen banget supaya sesuai dengan syariat gitu ya. Ternyata satu sisi kalau misalnya di umum gitu orang masih ngerasa bahwa kok gimana agak aneh atau apa. Satu sisi lagi kok masih berlebihan padahal ini udah benar-benar semaksimal mungkin. Tapi Masalah karena apapun ilmu ya, itu ya Bang. insya Allah ya semuanya Nah ya. makanya yang lagi yang ngejar Kodenis ya dengerin nih gitu jadi nggak gampang ternyata untuk jadi pendamping itu banyak cobaan ternyata udah siap belum kayak begitu ntar pasangannya kan itu kan makanya tuh waduh Nah terus terus gimana tuh setelah menikah gitu akhirnya tinggal berdua langsung dibawa ke Bogor. Surabaya Oh Surabaya. Surabaya waktu itu Iya. berarti. 2019 Iya. 2019 Bu ya cerita Karena sempat waktu itu belum selesai khidmat di Surabayanya. Walaupun akhirnya di Surabayanya cuma sekitar tinggal 3 bulanan lagi baru mulai pindah di Bogor. Tapi ya mulai dari nol aja. Ikut yang benar-benar Di di kosan? kosan campur yang benar-benar cuman kayaknya bukan 3x3, mungkin cuma 3x2,5 kayaknya itu. bahkan kemarin waktu yang kita ke rumah siapa Kak Irwansyah sama Kak Iya, Saskia podcast. terus kan Yunda kan izin kayak tadi kan mau ke toilet dong mau pipis gitu kan mau ganti baju juga pas ngeliat toiletnya Buya kayaknya toilet mereka lebih gede dari kamar kita dulu deh. Iya benar jadi waktu di Surabaya tuh di sepeta gini weh udah di situ teh tempat tidur yang itu pun tempat tidurnya harus membuat kami semakin erat karena cuman segini tempat tidurnya. Yang single. Iya yang single. Semakin erat kan Ya, tapi kan makin harmonis kan ya berduaan. tempat tidur di situ kamar mandi sama satu lagi lemari ya Bu ya udah Lemari, habis udah. itu rumahnya kosannya. tapi kan jadi intensitas ketemunya dia lagi kan mau gini Iya. ketemu lagi ini
Iya lagi. Jadi nggak bisa dikepung gitu kan. Ketemu dia. Dia gini. Mana yang nggak ada dianya kan gitu. Bagus itu malah. Iya sih. Apalagi buat pengantin baru ya. Pengantin baru kan butuh, apalagi kan taruh juga. Jadi pas momen-momen kayak gitu emang momen-momen Ya kalau perlu lebih kecil lagi kan, lebih kecil. Kalau perlu sekamar. Itu kan makan di sini apa di sini. Itu kan mungkin kalau yang udah cinta kali ya. Kalau misalnya kita kan mungkin penyesuaian ya. Penyesuaian. Justru Yunda agak gimana ya Bu ya awal-awal nikah pun pakai setelan kayak gini tidur gami sempurna. Kayak suka. Malam pertama dia. Terus mulai akrab berapa lama? Yunda pas waktu yang habis pesta kan, kalau misalnya pesta di Sumatera itu kan sampai tengah malam ya, sampai jam 12. Jam 12 baru beres. Terus kan Yunda nggak tahu kalau misalnya tuh kita tinggalnya di hotel lah gitu kan. Karena Yunda kira langsung pulang ke rumah Yunda kan gitu. Hotel kan buat keluarganya Koko. Tapi ternyata ada satu kamar yang udah sana ke hotel aja sama suaminya. Yunda kayak aku beneran udah nikah belum ya gitu. Mau dibawa laki-laki ke kamar, Yunda udah gredet aja gitu kan. Aduh, Yunda sampai bingungnya, Yunda nggak bawa baju, nggak bawa pakaian dalam, bener-bener abis pesta ganti baju pesta pakai gamis yang dipakai pagi. Ya pokoknya sebelum ganti baju ganti ya. Langsung tuh ke hotel, bingung juga Yunda mau ngapain, nggak bawa cuci muka, nggak apa. Akhirnya udah beres itu, beres-beres aja, nggak ada baju lagi kan gitu. Jadi pakai baju lengkap, pakai kaos kaki, pakai itu lengkap. Cuman Yunda kan belum pakai cadar ya itu kan. Dia udah tidur, dia kan masih sholat sunnah gitu kan. Lama juga sholat sunnahnya gitu ya. Akhirnya udah nungguin dia ketiduran. Pas Yunda setengah sadar gitu, tiba-tiba dia udah di muka Yunda, dia bilang gini, itu emang gak kepanasan tidur pakai kayak gitu kan. Aduh, itu mah Yunda udah langsung, ini mah modus nih, pasti modus. Ini mas suami masih modus. Udah sah. Cuman Yunda memang ini, aduh itu mah. Kalau ganti baju juga ya Bu ya. Kalau ganti baju tuh kayak masih toilet dulu. Aku ke toilet dulu ya. Si kagok lo orang kesalaman pertama hari apa setelah sah juga. Itu ada, itu kalau di ini ada ya Bu ya di Instagram. Sampai di aja ya sama keluarganya Koko. Ada videonya tuh? Ada di Instagram, kalau di scroll sampai bawah ada. Aduh. Tapi gimana akhirnya? Maksudnya kan memang ya itu ya serunya ta'aruf ini ya. Jadi benar-benar kita pengenalan itu tuh saat memang udah sah gitu kan. Ada beda sih rasanya. Setrum-setrumannya tuh nyetrum banget sih. Kejut-kejut ya. Jadi ibaratnya akrabnya berapa lama akrabnya? Akhirnya ya. Alhamdulillahnya beliau yang terus berusaha mengangkatkan diri gitu ya, ngedeketin. Ya istilahnya tuh kayak kayak modus lah kalau Yunda bilangnya gitu kan, mau dibantuin gak gitu kan. Kayak singa dari hutan yang baru dibawa ke tapi masih buah ini. Enggak gitu. Masih kalem tapi ya enggak awal nikah tuh memang bener-bener ini sih. Tapi ini jadi mungkin mudah-mudahan pertanda Allah ridho mudah-mudahan ya. Jadi segala hal yang ternyata dia aslinya kayak gitu, tapi itu ternyata di bagian yang menurut kita tuh malah itu ternyata sesuatu yang lucu, yang unik, yang imut. Kadang kalau orang udah pacaran gitu ya, udah tahu segala hal macam tentang itunya, ketika akhirnya tahu hal yang belum kita ketahui, biasanya itu kan bagian yang diumpetin, bagian yang ini kita nggak suka, malah jadi ternyata aslinya gitu, selama pacaran selama itu ternyata hanya topeng gitu kan. Tapi kalau ini kan dari awal nggak ada rasa, karena nggak ada rasa kan jadi tidak ada yang disembunyikan, jadi diri apa adanya, ya. Bahkan waktu ngadep ke pada ayahnya, yang pertama saling dipertanyakan kekurangan masing-masing, karena kelebihan mas siapapun kan bisa terima kan. Iya, benar. Ketika akhirnya seiring berjalannya waktu muncul, ternyata dia begitu, tapi ternyatanya itu malah kayak baik-baik gitu. Banget ternyata melihat perkembangannya lucu ya. Kayak misalkan pertama kali akhirnya mulai nikah, terus kan akhirnya harus selesai dari situ, harus naik pesawat dong pulang ke Pulau Jawanya lagi. Itu dari yang pertamanya ini saat paling menegangkan, ini mau take off, sampai akhirnya ini kalau lo sekarang ngaji kemana-mana, diundang kajian kemana-mana, memang harus naik pesawat. Sekarang kalau take off yang dulu gemeteran, sekarang sambil
Perubahannya ya. Dulu Bisa lagi. karena biasa ya kan. Iya. Dulu mah gemetaran tegang sekarang. Oh, take off. Saking santuinya. Saat paling menegangkan. Iya. Ya gitu kan. Jadi makin kesini malah justru makin ketemu sesuatu yang tambah Jadi lucu jadi asli. berpetualang bersama Iya, jadi betul. jatuhnya. Aduh. Saling mengarungi Bener. gitu ya. Kalau Karena kita kayak- sih memang sekarang tuh tahun keempat ya Bu ya. Tahun Tahun keempat keempat, itu jalan keempat. memang tahun bucin-bucinnya kita. Masya Karena tahun Allah. pertama itu tahun pengenalan, adaptasi. adaptasi. Heeh. Tahun kedua tahun apa ya perjuangan ya, itu mah tahun Perjuangan perjuangan mulai kita, dari ekonomi, promil juga ya masa-masa di mana down. Terus tahun ketiga itu Rintis tahun dakwah. ujian tuh. Tahun ketiga tuh tahun ujian ya Bu ya itu mah. Semua deh kita sakit gitu kan tahun ketiga. Nah tahun keempat nih bener jadi kayak lagi bucin-bucinnya karena pacarannya itu bener-bener kalau menurut Yunda di tahun ketiga menjelang tahun keempat ini gitu baru kita tuh kayak nemu klik gitu ya. Jadi ketemu di role play-nya di mana Benar, ya? Yunda Tugas juga jadi udah- istri di mana, suami di betul mana? nggak malu lagi untuk just the way you are jadi diri sendiri di hadapan dia. Kalau dulu kan ya kentut aja kita juga mikir ya Allah gimana supaya nggak kedengeran. Suami lagi main begitu tiba-tiba. Masak air deh. sorry. Semakin ditahan Semakin ditanya semakin lirih. Melengking. Bunyi semakin lirih kan semakin perih gitu kayaknya. Enaknya kalau udah halal ya semuanya jadi pahala. Iya. Iya. Kadang kalau misalkan orang udah sosok hijrah tapi nanggung tapi masih pengen deket sama perempuan. Jadi namanya kalau di tengah-tengah tuh kayak STMJ sholat terus masih jalan namanya di tengah-tengah tuh nggak akan nikmat. Iya. Iya. Karena kan Nggak nikmat. nikmatnya gitu ya. Maksudnya kan ada nikmatnya. Kalau ketaatan juga nanti ada nikmatnya. Kalau di tengah-tengah dia ibadah nggak kerasa nikmat, dia maksiat juga. Aduh, ini Malah gimana? nanggung. Enggak, Iya, ini nanggung. juga ya. Sehingga akhirnya bener-bener. kalau misalnya dia pacaran tapi udah hijrah, dipegang nggak boleh, nggak dipegang mubazir gitu kan? Gak enak. Sedangkan kalau udah halal kan, wah ini mau diapain aja jadi amal soleh gitu. Aduh, Masya Allah ya. Justru pasangan yang kocak itu yang bisa jadi segala sisi itu yang menurut Yunda itu bakalan langgeng kayak gitu. Karena apa? Karena dia karena dia udah apa ya tidak ada yang ditutup-tutupi lagi sama pasangannya. Kadang kita beda sudut pandang dan beda definisi tentang nikmat dan musibahnya aja. Iya. Kalau bagiku nikmat adalah kamu nurut ini, bagiku nikmat adalah jujur-jujuran kita sama-sama pengen ke surga. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan gara-gara ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apa lagi misal. Tapi kadang cita-cita mungkin gak nanggung. Aku pengen bahagianya, pengen nanti sesurganya sebareng sama Nabi tetanggaan.